Halo rekan-rekan, pada kesempatan kali ini temanya adalah hati-hati dengan rasamu. Kenapa harus berhati-hati dengan rasa di diri sendiri ya? Karena rasa di dalam diri kita juga merupakan bagian dari keinginan-keinginan kita ya. Keinginan-keinginan yang bahkan mungkin sering tidak kita sadari ya. Rasa-rasa kita ya, rasa-rasa di dalam diri kita juga merupakan bagian dari doa-doa kita ya, keinginan kita maupun doa kita ya sama saja. Kalau kita tidak hati-hati memperhatikan semua rasa-rasa yang ada di dalam diri kita, kalau kita tidak hati-hati maka banyak sekali rasa-rasa yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Rasa adalah perasaan di saat kita merasa ya. Mungkin Anda dimanapun berada, rekan-rekan yang saat ini merasakan hidup kurang bahagia, merasakan hidup disia-siakan orang lain ya, maka waspadalah, berhati-hatilah dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Kalau di pelajaran-pelajaran pendidikan agama ya, atau pelajaran-pelajaran seluruh kitab-kitab suci yang ada di dunia, kita kalau dihina orang maka ya santai saja, senyum saja ya. Kita disuruh memaafkan orang, kita disuruh memaklumi orang ya. Artinya seluruh ajaran agama di dunia mengajarkan kita untuk menjaga perasaan-perasaan kita gitu, rasa-rasa kita gitu. Karena hakikat rasa adalah keinginan, hakikat rasa adalah sesuatu yang kita anggap sesuatu yang kita anggap itu menimpa di diri kita. Nah, kalau sesuatu yang kita anggap menimpa di diri kita itu yang baik-baik, yang menyenangkan ya, yang membahagiakan, ya oke-oke saja. Tetapi kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak hati-hati, maka rasa-rasa di dalam diri kita bisa kita sadari, bisa tidak kita sadari,
kalau rasa-rasa itu tidak baik. Rasa-rasa itu tidak menyenangkan untuk diri kita sendiri. Jadi rekan-rekan dimanapun berada, yuk kita latih diri kita biasakan diri kita untuk merasakan hal-hal yang baik-baik. Jadi jangan sedikit-sedikit kita merasa dihina, jangan sedikit-sedikit kita merasa direndahkan, jangan sedikit-sedikit kita merasa dizolimi, merasa bahwa lingkungan tidak adil, merasa bahwa Tuhan tidak adil. Jadi yuk kita latih diri kita untuk memodifikasi atau merubah rasa-rasa itu yang hadir di dalam diri kita. Kita renovasi atau kita perbaiki rasa-rasa kita, ya, perasaan-perasaan kita untuk lebih menggembirakan hari-hari kita, menggembirakan perjalanan hidup kita sampai batas waktu kita di bumi ini habis, ya tentu ya. Seperti contohnya saat Anda nonton suatu film, ya, Anda nonton suatu film atau Anda mungkin mendengarkan lagu, ya, atau Anda mungkin sedang melakukan aktivitas Anda, ya. Amati rasa-rasa di dalam diri, rasa-rasa kita di dalam diri kita sendiri, ya. Kadang-kadang orang nonton film gitu, ya, filmnya tegang, filmnya aksi-aksi yang menegangkan lah, terus kadang-kadang kita tanpa disadari rasa kita juga ikut tegang. Mendengarkan lagu, mendengarkan musik, kalau kita tidak waspada, kadang-kadang lagu yang sedih, musiknya, alunan musiknya juga sedih. Nah, tanpa kita sadari perasaan kita juga sedih, rasa-rasa di dalam diri kita itu ikut hanyut sedih kalau kita sendiri tidak waspada dengan rasa-rasa di dalam diri kita. Apakah tidak boleh mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan sedih, ya, bertemakan galau, ya? Saya bukan bilang tidak boleh, ya, kan, tetapi kalau kadar itu terlalu sering kita konsumsi, seperti lagu-lagu yang sedih, kita nonton film-film yang sedih, perasaan kita ikut sedih, kita nonton sinetron yang sedih, orang bertengkar, lalu emosional kita, perasaan kita ikut terbawa di situ. Nah, kalau itu semua terlalu sering, maka efeknya tidak baik untuk diri kita. Saya bukan dibilang tidak boleh, ya, akan tetapi jika itu terlalu dominan, terlalu sering, ya, efeknya bisa tidak baik terhadap diri kita sendiri. Yuk kita cerdas dalam melihat sesuatu,
kita cerdas dalam mendengarkan sesuatu ya. Hiburan, yang namanya suatu hiburan itu kita anggap yaitu memang hiburan. Nah, seharusnya sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang menggembirakan ya, sesuatu yang menyenangkan ya. Akan tetapi hiburan itu kan tidak semuanya benar-benar menghibur. Justru sebagian mengatasnamakan hiburan, akan tetapi justru menambah perasaan-perasaan kita, justru menjadi lebih sedih ya, menjadi lebih sedih, menjadi meratapi diri yang negatif ya. Maksud saya begitu. Jadi bukan tidak boleh kita nonton, kita mendengarkan musik ya, lagu-lagu ya. Yuk kita waspada terhadap perasaan-perasaan kita sehari-hari, kita waspada terhadap pikiran kita sehari-hari. Kita jaga pikiran kita jaga perasaan kita setiap hari untuk kebaikan diri kita sendiri. Saya harap rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun berada, saya harap bisa paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Pikiran dan perasaan kita, perasaan kita atau rasa kita itu program di dalam hidup kita, program di dalam perjalanan hidup kita di bumi ya. Jadi pikiran dan perasaan kita, rasa-rasa kita itu menentukan indah dan tidaknya perjalanan kita di bumi, menentukan indah dan tidaknya, menentukan senang dan tidaknya perjalanan hidup kita sehari-hari ya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat yang lebih baik untuk diri kita semua ya. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa, dalam tuntunan Yang Maha Kuasa untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi. Oke rekan-rekan, sahabat-sahabat, terima kasih